Ya, selamat pagi semua. Kemarin dominan market sebetulnya terlihat di pagi hari pada saat Australia ya, data CPI Australia keluar, sebetulnya fokus market juga terpengaruh. Ya, CPI quarter to quarter diumumkan minus 0,6% dari forecast 0,8%, bulan lalu juga 0,8%. Ternyata membawa pengaruh yang cukup negatif ditambah dengan pengumuman tentang SBC Flash Manufacturing PMI dari Cina. Itu tidak tumbuh seperti yang diharapkan, yaitu 48,3 dari forecast, itu 48,4. Kemudian eh, bulan lalu itu terjadi 48,0. Meskipun berada di atas bulan lalu, namun tidak sesuai dengan forecast. Mungkin ini yang mempengaruhi penurunan Aussie pada kemarin pagi. Hingga saat ini juga Australia dollar itu masih berada di kisaran wilayah turun dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Kemudian secara teknikal nanti kita bahas masih berada di bawah batas harga psikologi, yaitu pivot area yang terjadi dari harga tertinggi dan terendah dari kemarin. Kemudian data hari ini sebetulnya yang keluar barusan yaitu official cash rate dari New Zealand. New Zealand ya. Nah, nanti kita bahas tentang New Zealand. Oke, nah ini Eurozone kemarin data yang ada kemarin juga ada data dari Eropa. Meskipun diumumkan ada dua negara yaitu Prancis dan Jerman, namun secara keseluruhan kita bisa mengambil dari jam 15.00 yaitu tentang total dari Eurozone, yaitu placement turun PMI. Di sini di chart bisa dilihat itu digabung antara manufacturing PMI dengan GDP. Terlihat juga tren masih dalam keadaan positif. Meskipun dibaca untuk pertumbuhan itu 53,0 pada bulan lalu, diforecastkan menjadi 53,0, ternyata keluar itu sesuai dengan forecast tetap 53,3 berarti di atas forecast, namun tidak dikatakan cukup bagus. Bagus tapi tidak dikatakan sangat bagus. Kita melihat di sini bahwa masih tetap terjadi pertumbuhan meskipun melambat karena masih berada di atas rata-rata atau standar, yaitu di angka 50 ya, angka indeksnya. Kemudian GDP juga terlihat masih berada di angka masih berada di atas 50 juga angka GDP. Kita bisa lihat di sini tren juga masih dalam keadaan positif untuk wilayah euro area. Kemudian kita melihat juga performa dari euro area ini secara detail. Kita bisa melihat bahwa industrial production itu terjadi pertumbuhan, namun tidak seperti bulan lalu, gitu. Berada di bawah. Kemudian dari perkiraan dari survei dari market, manufacturing PMI output index masih berada di atas rata-rata ya, masih berada di atas rata-rata. Kita melihat di sini juga tren, nah ini masih berada di atas. Jadi ada kesimpulan untuk industri production masih dalam arah positif untuk euro area. Kemudian yang lainnya tentang employment, tenaga kerja di Eropa seperti apa. Kemarin juga keluar data tentang data ini tentang tenaga kerja. Employment masih berada di angka bulan lalu, ya masih berada di angka bulan lalu sekitar 48, di angka 0, di bawah 0,2 mendekati 0,2 ya, quarter to quarter. Kemudian PMI employment index-nya juga masih berada seperti
tadi saya sebutkan masih di angka 53,3. Nah ini performa yang cukup positif juga di bidang employment di wilayah Euro area, positif. Kemudian selanjutnya bisa ditarik kesimpulan bahwa saat ini data-data untuk Eropa seperti yang telah dibahas oleh Pak Fauzi dari Medan, bahwa Eropa masih dalam keadaan bagus untuk performa bulan ini, dibuktikan dengan data terakhir yang terbaca di economic calendar. Kemudian di Amerika Serikat ini secara detail juga kalau kita melihat masih berada di atas angka 55 manufacturing PMI ya. Kemarin keluar data flash manufacturing PMI memang turun menjadi 55,4 dari forecast 56,2, meskipun bulan lalu itu 55,5, jadi turun sekitar 0,1%. Kemudian keadaan perumahan terlihat juga sedikit menurun ya, menjadi 384.000 dari forecast 455.000 dari bulan lalu, yaitu 449 forecast 449.000 hasil revisi. Apabila kita melihat dari manufacturing PMI, ini ada kesimpulan dari beberapa sub yang dinilai oleh market lembaga survei bahwa memang terjadi ekspansi di output pada bulan April itu 58,2 dari 57,5. Jadi masuknya ekspansi dengan faster rate, jadi cepat. Kemudian dari PMI ekspansi tetapi dalam taraf slow atau slower rate. Kemudian di sini di employment berdasarkan market untuk US, di sini terjadi ekspansi juga, masih berada di atas 50, yaitu 53,8 dari 53,9, tapi dikategorikan slower rate. Kemudian dari output maupun dari input prices yang terjadi kenaikan juga, tetapi masih dikatakan slower rate. Secara kesimpulan umum bahwa US data masih dalam keadaan baik, namun bervariasi terhadap rate, ada yang faster maupun ada yang slow atau lambat. Namun secara keseluruhan ini bisa dilihat rata-rata masih dalam taraf ekspansi. Kemudian kita melihat perbandingan antara manufacturing payroll di sini terbaca untuk Amerika Serikat dibandingkan dengan PMI Employment Index. Ini masih berada di atas angka 50, namun terlihat tren yang diam. Jadi masih dalam batasan ya, dilihat dari bulan Januari 2011 hingga Januari 2014 secara tahunan ini memang dikatakan slow ya, tentang US data seperti itu. Kemudian manufacturing output kita melihat secara dari tahun 2010 Januari hingga 2014 seperti dilihat di chart, masih dalam ekspansi yang lambat. Dan New Hampshire tadi saya umumkan sudah terjadi perlambatan 384.000 dari 455 rekor tertinggi pada Januari 2014. Penurunan sudah 3 periode ini terjadi penurunan yang cukup tajam di home sales. Oke. Selanjutnya kita akan melihat data yang jarang terlihat oleh kita. Kita punya produk sebetulnya yang bisa ditransaksikan, yaitu New Zealand Dollar. Jadi kita ingatkan bahwa kita juga punya produk baru selain dolar Kanada, adalah New Zealand Dollar. New Zealand Dollar ini biasanya para traders, para investor memanfaatkan untuk melaksanakan hedging, ya, hedging terhadap Australia Dollar.
untuk transaksinya. Bisa dikatakan kategori untuk hedging yaitu synthetic hedging, ya. Sistem transaksinya synthetic hedging dengan mempergunakan posisi buy di Australia dollar terhadap US dollar dan sell New Zealand dollar terhadap US dollar, sehingga mengamankan posisi yang salah di salah satu posisi. Jadi nanti bisa ditanyakan ke riset masing-masing di tempat bahwa bisa dilaksanakan posisi hedging di New Zealand dollar dengan waktu bersamaan dengan transaksi Australia dollar. Performan dari New Zealand terlihat di sini inflasi memang sedikit melambat dibandingkan dengan dari tahun yang sangat menguntungkan mereka, yaitu tahun 90, tahun 2000 maupun tahun 2008 itu sangat bagus di New Zealand, namun terjadi perlambatan untuk inflasi pertumbuhan di situ di kisaran sekitar di bawah sedikit 2%. Dari sisi inflasi, kemudian kemarin diumumkan data untuk tingkat suku bunga yang disebut dengan official cash rate di New Zealand sendiri, itu terjadi kenaikan dari 2,75 itu yang diumumkan pada 13 Maret 2014 menjadi 3% di tanggal 24 April 2014. Jadi terjadi kenaikan yang beruntun di tahun ini dari 30 Januari 2014 itu 2,5, yang mana angka 2,5 ini sudah lama tidak dinaikkan semenjak tahun 2011, bulan Januari tahun 2011. Jadi sangat lama, 2012, 2013 baru dinaikkan. Jadi hampir 2 tahun lebih ya tidak dinaikkan, hingga dinaikkan pada tahun 2014 secara beruntun 2014 2,5%, 2,75 dan 3% pada Maret. Nah, ini terlihat bahwa performa dari New Zealand secara keseluruhan nanti kita lihat sebetulnya masih dalam keadaan positif meskipun inflasi turun dibandingkan dengan tahun yang panjang yaitu tahun 90, namun di dalam wilayah negara Australia, Amerika Serikat masih dikategorikan positif. Kemudian kita melihat dari data-data selanjutnya dari New Zealand sendiri, yaitu real GDP, terlihat juga bagus sebetulnya dibandingkan dengan USA. Ini GDP sendiri mendekati 3%, sementara di bawahnya ada Australia, baru kemudian USA. Jadi sebetulnya New Zealand mempunyai performa yang cukup positif di GDP. Jadi ini GDP tahunan yang terjadi di New Zealand. Kemudian current account balance juga cukup stabil, masih tetap angka negatif sebetulnya, tapi cukup stabil dibandingkan dengan tahun 2008. Kemudian dari employment dan unemployment rate yang terjadi di sini yang terjadi di sini employment cukup bagus sebetulnya di angka 2,250.000 pekerja atau ini positif ya dibandingkan dengan data yang terjadi pada tahun sebelumnya. Jadi sangat meningkat. Kemudian unemployment rate juga menurun. Jadi sisi positif di unemployment rate maupun di employment rate sangat mendukung untuk performa dari fundamental New Zealand. Jadi kesimpulan di New Zealand itu cukup menjanjikan untuk transaksi di situ, untuk strategi untuk hedging di Australia dollar terhadap dolar, sehingga kita memasuki posisi yang berlawanan di New Zealand dollar terhadap US dollar. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan untuk fundamental. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Ya, Pak Dwi. Tadi sudah dijelaskan ya dari mulai Australia yang datanya kemarin cukup membuat pergerakan harga Aussie-nya langsung turun ya drastis. Kemudian juga
untuk mata uang dolar yang kalau dilihat dari pergerakannya sih cukup melemah ya terhadap euro dan yen karena data ekonomi kemarin ya mengenai home sales yang turun. Oke, nanti mungkin untuk yang New Zealand dengan tadi yang seperti Bapak Adu bilang antara aging bisa dikasih contoh pada saat penjelasan teknikalnya. Oke, silahkan dilanjutkan Pak Dwi ke teknikalnya langsung mungkin. Langsung ke teknikal. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat Bu Sundari? Masih belum. Sebelum. Sekarang terlihat belum? Iya, sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Nah ini dia New Zealand dollar. Secara teknikal kita melihat di sini resisten yang cukup kuat ternyata ditembus pada kemarin 1 jam menjelang penutupan harga. Terjadi breakout di 0.86098. Kemudian diteruskan untuk ke hari ini meskipun terjadi koreksi yang sedikit, namun masih berada dibuka di atas pivot harian. Kemudian saat ini dalam proses kenaikan. Terlihat di sini New Zealand dollar di angka 0.86300-an. Kemudian performa cukup positif juga di tren harian dia karena telah melewati dari breakout harian yang terjadi kemarin, yaitu di angka 0.8617 dan juga berada di atas tingkat harga tertinggi 2 hari yang lalu, yaitu kisaran 0.86107. Ini performa yang cukup positif sebetulnya kalau kita melihat secara nah ini ternyata time frame yang lebih kecil juga direspon cukup bagus apabila kita refleksikan dengan resisten yang terjadi sebelumnya. Ini kita jadi breakout juga di jam 2.45 waktu Monex Trader, breakout lagi. Kita harapkan juga secara short term transaksi ini akan terjadi di angka ini, di kisaran ini ya. Kita harapkan terjadi breakout juga di 0.86339. Untuk targetnya Anda bisa mempergunakan dari Fibonacci channel yang bisa dipergunakan. Nah, ini dia. Kekuatan pertama terjadi di sini. Nah, ternyata refleksi dari channel yang terjadi di sini direspon cukup positif di Fibonacci channel yang terjadi, breakout juga yang telah terbentuk di sini, dan ini titik tertinggi yang terjadi untuk data, yaitu di sini di angka kisaran 0.8649-an ya, 86500-an untuk target kenaikan. Kemudian pullback kita batasi juga di angka terjadi di breakout pertama, yaitu di sini di angka ini. Ya, dia mengikuti. Jadi sebetulnya slope ini mengikuti. Ini hanya merupakan patokan, yaitu di kisaran 0.8619. Ini bisa dimanfaatkan apabila terjadi resistance breakout menggunakan Fibonacci channel. Nah ini sebetulnya kalau kita tidak mempergunakan refleksi ini juga bisa langsung. Nanti lebih jelas ditanyakan ke edukasinya, cara penggunaannya untuk Fibonacci channel. Saya kira apabila itu jadi breakout, nah ini lumayan bagus ya untuk menjadi patokan untuk target-target lanjutan. Oke, selanjutnya kita melihat di keadaan dolar. Keadaan dolar untuk minggu ini dimulai dari 13 Februari sebetulnya masih dalam keadaan flat. Kemudian chart daily menunjukkan masih dalam keadaan di dalam symmetrical triangle. Kemudian di sini tidak ada lonjakan yang cukup berarti untuk keseluruhan tingkat dolar indeks pergerakannya. Kemudian di pound sterling, kita melihat pound sterling kemarin harian terjadi penurunan, bahkan saat ini juga
diperkirakan mengalami penurunan juga, terlihat dari derajat kemiringan dari moving average, terbaca di moving average 20 yang merupakan juga Bollinger, titik tengah Bollinger 20. Di sini masih berada di bawah 45%, bahkan di bawah 90%. Jadi terbaca tren masih dalam keadaan negatif untuk pound sterling. Kemudian kita melihat dari Australian dollar. Nah ini saya tidak memperlihatkan transaksi untuk synthetic hedge terhadap New Zealand US dollar. Apabila Australian US dollar kita buy, New Zealand dollar kita sell, atau kebalikannya, ini dapat menopang kedua posisi. Namun begitu masih tetap harus diperhitungkan money management yang kuat untuk melaksanakan strategi. Nah, di sini terbaca untuk Australian dollar terhadap US dollar juga performa di sini kemarin setelah fundamental data mempengaruhi harga Australia dollar, saat ini masih berimbas untuk pergerakan harga pada pembukaan. Kemudian harga pembukaan juga masih berada di bawah pivot. Kemudian kita masih memprediksi penurunan masih akan terus berlanjut di Australia dollar terhadap dolar di harga terendah kemarin. Kemudian di US dollar yen, terlihat US dollar yen masih dalam keadaan flat. Di sini 3 hari sebetulnya performanya dalam keadaan turun harian, performa dalam keadaan turun, namun range yang terjadi sangat sedikit untuk di US dollar terhadap yen. Ini pemanfaatan posisi untuk buy dan sell secara terus menerus dengan take profit yang kecil itu berguna ya dibandingkan dengan trend follower untuk di dolar yen. Kemudian dolar Kanada seperti apa? Dolar Kanada ternyata mingguan masih dalam keadaan flat, 4 jam mingguan dan masih dalam keadaan flat. Kemudian dari komoditi kita melihat performa minyak kemarin diumumkan untuk crude oil inventory 3,5 miliar barrel dari forecast 2,6 miliar barrel. Minggu lalu itu 10 miliar barrel. Terjadi penurunan yang cukup tajam sebetulnya dibandingkan dengan minggu lalu, namun masih berada di atas dari forecast. Ternyata membuat pengaruh pas pengumuman kemarin itu harga bergejolak, namun kembali tenang di angka penutupan di sini di kisaran 101.53 hingga saat ini. Sudah ditarik kesimpulan bahwa oil masih dalam ranging, ya, masih dalam harga stagnan. Kemudian kita melihat emas secara daily masih dalam keadaan turun meskipun sekarang terjadi koreksi. Namun tren yang terjadi masih dalam keadaan drop. Ya. Di sini terjadi support yang sebetulnya cukup kuat, bisa dikatakan cukup kuat di angka terendah pada tanggal 22 kemarin, yaitu di kisaran ini, di kisaran 1276.10. Jadi emas secara long term dalam posisi sell, kemudian medium dalam posisi sell, short term dalam keadaan koreksi tren turun. Demikian Bu Sandari, mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Ya, Pak Dwi, kalau untuk Mas sendiri nih, kira-kira strateginya tadi kan dari long term sell, kemudian medium term sell, kita bisa ambil posisi sell ya kalau untuk strategi terdekat. Mas, ya, tadi dari Pak Dwi jelaskan, untuk long term Mas sendiri kan sedang turun ya dan berpotensi untuk melakukan sell, kemudian medium termnya juga bisa ambil posisi sell. Kira-kira kalau kita korek ininya Pak, stop lossnya mungkin di mana untuk
Oke, posisi emas sebetulnya stop loss untuk posisi short kita bisa mempergunakan tertinggi kemarin di harga tertinggi kemarin. Namun begitu kita sesuaikan dengan dana yang ada. Kalau dana kita terbatas, kita bisa menggunakan stop loss di angka harga tertinggi kemarin yaitu 1288,91. Namun apabila dana kita cukup kuat, kita dapat mempergunakan mingguan di sini, ya. Mingguan di kisaran sini untuk posisi stop loss. Di angka 1294,26, ya, di 1294,26. Demikian benar. Tapi masih dalam keadaan turun ini, turun ya, masih berpeluang ya. Oke, sedikit mengenai indeks Pak, pasar Asia, indeks Asia. Karena dari beberapa indeks sedang turun ya. Kita melihat Nikkei dari derajat dari moving average masih dalam keadaan turun, terlihat daily koreksi yang membingungkan sebetulnya di sini. Antara turun dia naik kembali, kemudian keadaan candle juga sedikit kecil di sini dalam daily kemarin. Kemudian saat ini open gap juga, time frame lebih besar lagi. Time frame lebih besar lagi seperti ini. Terlihat juga volume transaksi yang dikit. Saya kira perlu berhati-hati untuk transaksi untuk di Nikkei kali ini. Selain kita mempergunakan posisi breakout, tetapi dengan take profit yang kecil ya, karena terlihat volume transaksi dilihat dari besarnya body candle dari candlestick sendiri tidak cukup menarik untuk masuk posisi bagi saya. Jadi harus cukup berhati-hati untuk transaksi di Nikkei. Kemudian di Kospi, kalau kita melihat Kospi cukup positif, ya, cukup positif. Tren masih dalam keadaan naik, meskipun kali ini juga hampir sama dengan Nikkei, tapi masih lebih bagus di sini di Kospi dengan time frame yang lebih kecil untuk transaksi di Kospi. Terlihat juga tren masih mencari arah untuk jangka pendek. Sementara jangka panjang ini dimulai dari bulan Februari hingga bulan April ini tren masih dalam keadaan naik. Namun begitu bulan Maret dan bulan April ini masih mencari arah untuk tren utama yaitu up maupun down. Ini masih mencari arah. Kemudian transaksi untuk breakout juga mempergunakan posisi stop untuk buy di angka tertinggi pada bulan April tanggal 10, yaitu di sini di kisaran 264,00. Kemudian untuk Hang Seng Hong Kong kemarin pengumuman ternyata membawa pengaruh, pengumuman fundamental dia membawa pengaruh yang cukup negatif terhadap pergerakan Hang Seng hingga penutupan berada di harga di bawah harga pembukaan, yaitu di harga kisaran 22.425. Kemudian pembukaan langsung open gap, pembukaan open gap ke 79 pips yang terjadi. Kemudian tadi berusaha untuk menutupi gap, namun ternyata dilihat dari harga sekarang tidak cukup kuat langsung untuk menutup gap, sehingga performa yang terlihat juga mendekati harga tertinggi yang terjadi pada 2 jam pada 15 menit kedua pada pembukaan tadi, yaitu di kisaran 22.565. Saya kira performa untuk Hang Seng sendiri kita masih melihat pada sesi kedua dibandingkan sesi pertama, karena terjadi open gap. Biasanya kita melihat resistance dan support yang terjadi di sesi pertama seperti apa, kita jadikan patokan karena terjadi open gap. Demikian Bu Sundari. Oke, Pak Dwi, terima kasih atas informasinya terakhir ya tentang indeks Asia. Oke, penutupan ya, saya informasikan mengenai data yang akan keluar hari ini tanggal 24 April. Tadi sudah keluarnya mengenai New Zealand cash rate tadi pagi, dan ternyata hasilnya tetap di 3%, tetap sesuai dengan forecast ya, naik dari sebelumnya, yaitu
dari 2,75% jadi 3%. Kemudian nanti jam 3 sore akan ada IWO Business Climate untuk Jerman ya, dan diprediksi turun dari sebelumnya. Kemudian untuk nanti malam di Amerika tentu ada durable transport dan initial jobless claim, dan untuk nanti sore ada Confederation of British Industry di Inggris, itu datanya akan keluar nanti jam 5 sore. Oke, terima kasih Pak Dwi atas informasi yang diberikan hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang berpartisipasi.